Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Ayu Maharani dengan NIM 0545658887. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas ketiga pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan beberapa kasus di bawah ini. Nah, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu yang pertama ada golongan A dengan gaji 5 juta rupiah, golongan B gaji 6.500.000 rupiah, dan yang terakhir golongan C dengan gaji 9.500.000 rupiah. Untuk gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Yang pertama, jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika diinputnya gaji golongan B, maka akan mengambil gaji pada array pertama. Yang terakhir, jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array kedua. Nah, di sini kita diminta untuk membuat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongannya. Yang kedua, jika karyawan lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Yang ketiga, jika karyawan lemburnya itu 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. Selanjutnya, kalau lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Yang terakhir, lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Oke, lanjut kita buka Visual Studio Code untuk saya coba kerjakan.
Ya, di sini kita akan coba untuk makan lagi. Kita testing dulu. Muncul ya tulisan masukkan golongan A atau B atau C. Saya coba untuk masukkan golongan B. Masukkan jam lembur, masukkan jamnya 3 jam. Akan muncul total penghasilannya sejumlah segini ya. Kalau misalkan kita masukkan golongannya selain A, B, C, bukan D ya. Jika kita masukkan selain A, B, atau C, maka akan muncul golongan tidak valid karena tidak termasuk pada soal ya. Jadi saya tuliskan golongan tidak valid. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan pada tugas 3 kali ini. Di awal program saya menggunakan scanner agar aplikasi bisa menerima input langsung dari penggunanya. Kemudian ada bagian yang sangat penting, yaitu pembuatan dua buah array bertipe double. Array pertama adalah double dengan buku gaji di sini ya, yang fungsinya untuk menyimpan data gaji pokok secara berurutan dari 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Lalu array kedua adalah double pokok lembur, yang fungsinya sama seperti yang awal, yaitu menyimpan besaran persentase bonus lembur mulai dari 30%, 32%, 34%, 36%, sampai 38%. Kemudian selanjutnya, program akan menerima pengguna memasukkan golongan karyawan. Saya menambahkan fungsi pada to uppercase agar program tidak error meskipun pengguna mengetik huruf kecil maupun huruf besar ya. Dengan struktur percabangan if else, program akan mengecek input tersebut. Misalnya, jika yang dimasukkan adalah golongan A, maka variabel gaji pokok akan otomatis mengambil data indeks ke-0 dari array gaji tadi. Jika inputnya bukan A, B, atau C, program akan menandai bahwa sistem ini tidak valid atau golongan ini tidak valid ya. Kemudian jika golongannya valid, barulah program meminta input jam lembur. Sini ya, jika golongannya valid, nah kita diminta untuk melakukan jam lemburnya. Di sini saya juga menggunakan if else untuk perhitungannya. Di sini ya. Jika tidak lembur atau 0, itu bonusnya akan 0. Jika lemburnya antara 1 sampai dengan 5 jam, gaji pokok akan dikalikan dengan persentase array lembur sesuai dengan indeks jam tersebut. Nah, untuk lembur di atas 5 jam, ini ya, untuk lembur di atas atau lebih dari 5 jam, saya akan membuat kondisinya agar otomatis menggunakan persentase maksimal, yaitu indeks keempat atau 38%. Nah, selanjutnya yang terakhir, apabila data golongan
dan jam lemburnya valid, program akan menjumlahkan nilai gaji pokok dan gaji lembur ke dalam variabel total penghasilan. Di sini ya, total penghasilan itu sama dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Hasil akhir inilah yang kemudian akan muncul di bagian bawah yang tadi. Kemudian akan ditampilkan jumlah total penghasilannya. Nah, di bagian paling bawah ini input cost untuk menutup hasil codingan ini ya, supaya program ini bisa berjalan. Ya, sekian pada tugas 3 kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.